UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Bagian keempat pertanahan, paragraf 1 Bank Tanah, pasal 125. Yang pertama, pemerintah pusat membentuk badan bank tanah. Yang kedua, badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Yang ketiga, kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Pasal 126. Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Pertama, kesediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf F paling sedikit 30%. Pasal 127. Badan Bank Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat transparan, akuntabel, dan non-profit. Akuntabel dan non-profit. Pasal 128. Sumber kekayaan Badan Bank Tanah dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 129. Tanah yang dikelola Badan Bank Tanah diberikan hak pengelolaan hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Dapat diberi hak guna usaha, guna bangunan, dan hak pakai. Yang ketiga, jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dapat diberikan perpanjangan dan pembaruan hak apabila sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Yang pertama, pasal 130. Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 terdiri atas komite, dewan pengawas, dan badan pelaksana. Pasal 131. Komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf A diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan para menteri dan kepala yang terkait. Yang kedua dan anggota komite ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Pasal 132. Dewan pengawas berjumlah paling banyak 7 orang terdiri atas 4 orang unsur profesional dan 3 orang yang dipilih oleh pemerintahan pusat. Terhadap calon unsur profesional sebagai dimaksud pada ayat pertama dilakukan proses seleksi oleh pemerintahan pusat yang selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dipilih dan disetujui. Yang kedua, calon unsur profesional yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat kedua paling sedikit berjumlah 2 kali jumlah yang dibutuhkan. Pasal 133. Yang pertama, badan pelaksana terdiri atas kepala dan deputi. Yang kedua, jumlah deputi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditetapkan oleh ketua komite. Yang ketiga, kepala dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh ketua komite. Yang keempat, pengangkatan dan pemberhentian kepala dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dapat diusulkan oleh Dewan Pengawas. Pasal 134. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite, Dewan Pengawas, dan bidang pelaksana diatur dalam peraturan presiden. Paragraf kedua, penguatan hak pengelolaan. Pasal 136. Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagaimana dilimpahkan pada pemegang haknya. Pasal 137. Sebagaimana kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintahan daerah, badan bank tanah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara atau daerah, atau badan hukum yang ditujukan oleh pemerintahan pusat. Yang kedua, hak pengelolaan sebagai dimaksud pada ayat 1, memberikan kewenangan. Yang ketiga, pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Yang keempat, hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat. Pasal 138. Penyerahan pemataan bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat 2 huruf B dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Di atas tanah, hak pengelolaan yang permasalahan diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya. Dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dapat diberikan perpanjangan dan pembaruan hak apabila sudah digunakan dan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Yang ketiga, pemerintahan pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan atau pemanfaatan tanah di atas pengelolaan sebagai dimaksudkan pada ayat ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang keempat, dalam hal hak atas tanah yang berada di atas pengolahan tak berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah hak pengolahan. Pasal 140. Pasal 140. 1. Dalam hal bagian bidang tanah hak pengolahan diberikan dengan hak milik bagian bidang tanah, hak pengolahan disebut harus dengan sendirinya. Kedua, hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi. Pasal 141. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas hak pengelolaan dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah. Pasal 142. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal paragraf 3. Satuan rumah susun untuk orang asing. Dan untuk orang asing itu pasal 143. Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pasal 144. Pertama, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, warga hukum Indonesia, warga negara yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan undang-undangan, badan hukum yang asing yang mempunyai perwakilan Indonesia, atau perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. Kedua, hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Yang pertama, hak milik atas satuan rumah susun dapat dijamin dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 145. Atau rumah susun dapat dibangun di atas tanah, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, atau hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Yang kedua, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf A dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan hanya setelah pendapat sertifikat tak layak fungsi. Yang ketiga, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf B dapat diberikan perjanjian dan pembaruan hak apabila sudah mendapat sertifikat layak fungsi. Paragraf keempat, pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Pasal 146. Pertama, tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan atau bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan. Yang kedua, batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, batas kepemilikan tanah dan ruang bawah tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan atau bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengolahan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah dan ruang atas tanah dan atau di ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat diatur dalam peraturan presiden. Pasal 147. Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengolahan, dan hak tanggungan termasuk atas perairan, hak atas tanah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat bentuk elektronik.